kesempatan mengikuti acara pada kali ini, yaitu belajar desain grafis menggunakan Adobe Photoshop. Sebelumnya, halo Kak Saifullah Hasan, apa kabar? Iya, halo Kak Saifullah Hasan. Ya, halo Kak Agil, suara saya terdengar dengan jelas ya? Ya, alhamdulillah terdengar. Ya, alhamdulillah terdengar. Ya, ya Mbak Satya, apakah ada di forum? Iya, halo Devil. Alhamdulillah hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, terima kasih kepada pemateri Mas Saiful yang sudah berkenan hadir dan juga teman-teman semuanya. Semoga kegiatan kita pada hari ini yang merupakan rangkaian dari PMB Pengurus KMKI Siklo, semoga bisa berjalan dengan lancar dan bisa memberikan manfaat kepada teman-teman semua yang hadir di sini. Amin. Terima kasih Mbak Satya. Mungkin saya ingin mengingatkan kepada peserta untuk mengisi presensi terlebih dahulu. Terima kasih. Ya, sebelum masuk pada penyampaian materi pada hari ini, izinkan saya membacakan beberapa tata tertib yang disepakati bersama. Yang pertama, pemateri diberi waktu kurang lebih 30 menit untuk menyampaikan materi, dan selama pemateri menyampaikan materi, dimohon untuk tidak ada instruksi dari seluruh peserta, kecuali diizinkan oleh pemateri atau moderator. Yang kedua, kemudian setelah penyampaian materi, kami akan membuka sesi diskusi atau tanya jawab. Perlu kami informasikan kembali terkait diskusi dan tanya jawab bagi peserta yang tergabung dalam Zoom meeting, bisa menyampaikan pertanyaannya melalui room chat yang sudah tersedia atau bisa langsung bertanya dengan menghidupkan mikrofonnya. Nanti teman-teman panitia akan membantu pertanyaan-pertanyaan yang masuk untuk kami teruskan ke panitia kita, ke pemateri kita. Demikian mungkin peraturan yang telah disepakati bersama. Selanjutnya saya akan langsung mempersilahkan pemateri kita pada hari ini untuk menyampaikan materi. Kepada Kak Saifullah Hasan, waktu dan layar saya persilahkan. Oke. Ya, dimohon tunggu sebentar. Mungkin untuk pemateri masih ada sedikit kendala jaringan. Halo, Assalamualaikum. Suara saya terdengar dengan jelas ya? Ya, Kak. Ya, baik. Terima kasih sebelumnya Agil selaku moderator. Baik, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Sebelumnya saya izin share screen ya untuk teman-teman semuanya. Sebelumnya saya konfirmasi terlebih dahulu, share screen saya sudah muncul.
Sudah, Kak. Ya, baik. Terima kasih sudah konfirmasi. Baik, pada pagi hari ini saya diberikan kesempatan lagi oleh KMKI Plus Disiplinet untuk mengisi pelatihan desain grafis yang ketiga ya pada bulan Agustus ini, di mana pada pelatihan yang ketiga ini kita akan belajar mendesain menggunakan aplikasi Adobe Photoshop. Ya, jadi pada pelatihan pagi hari ini kita akan belajar bagaimana cara mendesain menggunakan aplikasi Photoshop. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh mengenai fitur-fitur apa saja yang terdapat pada aplikasi Photoshop, sebelumnya kita harus mengetahui terlebih dahulu bagaimana aplikasi Photoshop itu sendiri. Bahwa aplikasi Photoshop ini merupakan salah satu aplikasi dari Adobe Family ya. Jadi aplikasi Photoshop ini merupakan bagian dari Adobe Family, di mana kalau kita ketahui aplikasi Photoshop ini sering digunakan oleh desainer-desainer profesional, entah itu di dalam negeri maupun di luar negeri. Jadi kebanyakan para desainer saat ini itu banyak menggunakan yang namanya Adobe Family, terutama aplikasi Photoshop ini sendiri. Nah, aplikasi Photoshop ini mengapa banyak digunakan oleh para desain grafis gitu ya? Tentu pada aplikasi Photoshop ini memiliki berbagai macam fitur ya teman-teman. Berbagai macam fitur, entah itu fitur yang dapat menunjang kita dalam hal mendesain nantinya. Karena kalau kita proyeksikan dari sebelumnya, di mana kita sudah belajar ya menggunakan aplikasi Canva untuk melakukan editing, tapi kali ini kita mencoba beralih. Yang sebelumnya menggunakan aplikasi Canva, ini kita coba mulai hijrah ya teman-teman secara perlahan untuk menggunakan aplikasi yang namanya Photoshop. Yang mana aplikasi Photoshop ini tentu jauh lebih profesional daripada Canva itu sendiri. Namun tentu di dalam yang namanya software ataupun aplikasi itu ada yang namanya kelebihan dan juga kekurangan masing-masing. Tetapi selama saya menggunakan Adobe Family, terutama Adobe Photoshop ini, saya rasa fitur-fitur yang terdapat di dalam Adobe Photoshop tentu jauh lebih lengkap ya teman-teman daripada menggunakan aplikasi Canva. Bisa ditunggu sebentar ya teman-teman, masih ada kendala jaringan.
Mohon izin ya teman-teman, saya konfirmasi lagi, PPT saya sudah muncul ya teman-teman ya. Muncul. Sudah. Ya, baik. Terima kasih teman-teman semuanya. Mohon maaf sebelumnya barusan masih ada kendala jaringan ya teman-teman. Baik, saya coba lanjutkan pembahasan kita pada pagi hari ini mengenai aplikasi Photoshop ya teman-teman. Jadi seperti yang sudah saya sampaikan tadi, sedikit saya memberikan gambaran umum kepada teman-teman semuanya tentang aplikasi Photoshop itu sendiri. Nah, kemudian kita lanjut. Nah, sebelum kita masuk menggunakan aplikasi Photoshop itu sendiri, teman-teman semuanya, ada beberapa hal yang harus teman-teman ketahui juga, terutama dalam hal spek minimum ya dari laptop ataupun PC teman-teman semuanya, agar ketika menggunakan aplikasi Photoshop ini dapat berjalan dengan lancar gitu ya, tanpa ada lemot ataupun lelet sedikit pun ya teman-teman. Jadi berdasarkan dari website Adobe Family itu sendiri ya teman-teman, di sana sudah dijelaskan beberapa spek minimum yang harus bisa spek minimum yang harus ada pada laptop ataupun PC teman-teman semuanya. Tapi tidak menutup kemungkinan meskipun laptop ataupun PC dari teman-teman itu speknya ada di bawah dari apa yang sudah disampaikan oleh Adobe itu sendiri, itu masih bisa digunakan ya teman-teman aplikasi Photoshop ini sendiri. Tapi nantinya ketika teman-teman menggunakan aplikasi Photoshop ini, ketika speknya tidak sesuai dengan apa yang sudah disarankan oleh Adobe itu sendiri, maka tentu nanti akan ada beberapa kendala ya teman-teman. Entah itu ketika menggunakan aplikasinya itu terlalu berat ataupun mengalami lemot ya teman-teman ketika mengakses aplikasinya. Jadi di sini ada beberapa spek minimum ya teman-teman dari PC ataupun laptop teman-teman ketika menggunakan aplikasi Photoshop. Nah, di mana di sini kalau kita bahas dari yang pertama yaitu CPU-nya harus Intel ataupun AMD ya teman-teman, yang mana harus mendukung 64 bit support ya teman-teman. Karena kebanyakan kalau kita lihat dari poin yang pertama ini, kadang laptop teman-teman itu masih 32 bit ya teman-teman. Nah, jadi kalau kita sudah menggunakan aplikasi Adobe Photoshop, terutama yang versi terbaru, yakni yang 2022, dari Adobe sendiri menyarankan untuk CPU-nya itu Intel atau AMD yang sudah mendukung 64 bit ya teman-teman, bukan yang 32 bit. Nah, kemudian yang kedua, untuk RAM-nya itu minimal 8 GB. Dan yang ketiga itu penyimpanan harddisknya atau SSD-nya itu minimal 4 GB storage ya teman-teman. Nah, lalu untuk GPU-nya minimal itu harus 2 GB of memory, dan juga yang terakhir itu screen resolution-nya itu kurang lebih 1280 dikali 800 atau yang biasa kita kenal dengan ukuran HD ya teman-teman. Nah, karena kalau kita berbicara mengenai desain itu sendiri, tentu akurasi warna pada layar ataupun PC teman-teman itu sangat bergantung ya teman-teman, sangat berpengaruh ketika teman-teman mendesain, karena banyak sekali problem-problem yang kita temui ketika kita mendesain menggunakan laptop ataupun PC yang mana layarnya itu masih tidak akurat untuk warnanya, maka ketika kita pindah ke laptop lain ataupun ke HP teman-teman itu kadang warnanya berubah gitu ya, tidak sama. Nah, itu diakibatkan karena layar dari laptop ataupun PC teman-teman itu masih bisa dibilang tidak apa ya, warnanya masih belum akurat gitu ya, karena kalau para desainer grafis itu ketika membeli laptop ataupun PC mesti yang dilihat pertama itu adalah layarnya, kira-kira sudah 100% sRGB atau belum gitu ya teman-teman. Kalau misalkan dari laptop teman-teman ataupun PC teman-teman semua di sini sudah mendukung 100% sRGB, maka itu sudah bisa dinilai warnanya sudah akurat ya teman-teman. Jadi ketika kita pindah ke laptop lain itu biasanya warnanya tidak berubah ya teman. Jadi kalau teman-teman mengalami ketika dipindah ke device lain dari hasil desainnya itu warnanya berubah, maka itu dipengaruhi oleh keakurasian warna pada device teman-teman masing-masing ini ya. Oke, kita coba langsung next. Nah, kira-kira selanjutnya ada fitur apa saja begitu yang terdapat di aplikasi Adobe Photoshop itu sendiri ya, terutama pada versi yang terbaru. Nah, di sini
ada banyak sekali ya teman-teman fitur-fitur terbarunya. Dari yang pertama ada sky replacement, kemudian ada preset shares, kemudian ada neural filter, ada remove background, browse plugin, dan masih banyak lagi ya teman-teman fitur-fitur menarik dan juga terbaru ketika teman-teman sudah menginstal aplikasi Adobe Photoshop itu sendiri ya teman-teman. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh terkait fitur apa saja yang terdapat pada Adobe Photoshop, yang perlu teman-teman ketahui bahwa aplikasi Adobe ini tentu harus melakukan berlangganan terlebih dahulu ya teman-teman, karena aplikasi ini bukan aplikasi free ataupun gratis, tapi kita juga harus berlangganan, di mana kalau tidak keliru untuk langganannya per bulan itu sekitar 200 sampai 300 ribu ya teman-teman per bulan. Nah, itu teman-teman bisa coba langsung akses pada website resmi dari Adobe itu sendiri. Di sana sudah ada ya terkait harga, kemudian kalau mau berlangganan 1 tahun harganya berapa. Nah, di sana sudah ada ya teman-teman, sudah sangat lengkap untuk harganya. Kemudian lanjut, ketika teman-teman sudah berlangganan, tentu teman-teman sudah bisa mengakses seluruh fitur yang terdapat pada Adobe Photoshop. Nah, kalau kita bahas dari fitur yang pertama, di sini ada sky replacement, artinya ketika teman-teman mempunyai foto di mana latarnya itu ada latar langit, maka di aplikasi Photoshop di sini dapat mengubah apa ya, gambar langitnya itu hanya dengan 1 kali klik saja ya teman-teman. Nah, nanti kita akan coba ketika kita sudah sudah mengakses aplikasi Adobe Photoshop ini sendiri. Kemudian yang kedua ada preset shares. Nah, di sini untuk preset di sini artinya sudah ada beberapa template-template warna, template-template tekstur yang sudah ada pada Adobe Photoshop, terutama dari tahun 2021 sampai 2022. Nah, untuk fitur preset shares ini adanya dari tahun 2021 ya teman-teman. Kemudian yang kedua ada neural filter, dan di sini juga salah satu fitur terbaru pada Adobe Photoshop yang tentunya sangat bisa diandalkan ketika teman-teman menggunakan aplikasi ini ya teman-teman. Nah, untuk fitur ini juga sudah ada sejak Adobe Photoshop versi 2021 ya teman-teman. Nah, kemudian yang keempat di sini ada remove background. Nah, biasanya yang saya ketahui teman-teman, terutama teman-teman saya itu ketika ingin menghapus latar belakang dari backgroundnya itu menggunakan website yang namanya remove background ya teman-teman. Nah, akan tetapi kalau kita sudah mempunyai aplikasi Adobe Photoshop ini, maka kita tidak perlu mengakses lagi yang namanya web dari remove background itu sendiri, tapi kita sudah bisa menggunakan fitur remove background yang ada di Adobe Photoshop, karena menurut pengalaman saya sendiri, saya rasa remove background yang sudah ada di Adobe Photoshop itu sudah sangat mumpuni ya teman-teman dalam segi AI-nya. Nah, sekedar informasi juga untuk fitur remove background ini hanya bisa teman-teman akses pada versi Adobe Photoshop dari tahun 2020, kemudian 2021 dan 2022 ya teman-teman. Nah, kalau teman-teman masih menggunakan Adobe Photoshop di bawah versi 2020, maka fitur dari remove background ini masih belum bisa digunakan teman-teman. Artinya kita harus menggunakan fitur lain yang ada di Adobe Photoshop untuk menghapus background foto yang teman-teman inginkan. Nah, kemudian fitur yang kelima di sini ada namanya browse plugin. Artinya pada Adobe Photoshop yang terbaru ini kita dapat menginstal beberapa plugin yang tentunya sudah sangat mudah ya teman-teman, ketika ingin menginstal beberapa plugin, di mana ketika kita menginstal beberapa plugin ini akan memudahkan kita untuk mendesain ya teman-teman, terutama bagi seorang fotografer. Fitur-fitur browse plugin ini sangat dibutuhkan karena seperti yang saya ketahui untuk fotografer itu sendiri banyak menggunakan fitur-fitur yang ada di Adobe Photoshop untuk membuat fotonya lebih bagus lagi gitu ya teman-teman. Jadi itu sedikit penjelasan mengenai fitur-fitur yang terdapat pada Adobe Photoshop yang bisa teman-teman akses pada Adobe Photoshop yang terbaru. Kita lanjut next. Nah, selanjutnya ada apa saja begitu ya tools yang ada di Adobe Photoshop.
Nah, di Adobe Photoshop itu ada banyak sekali tools yang bisa teman-teman akses. Kita akan coba pelajari satu persatu nantinya, karena tidak tidak apa ya, bisa saya bilang untuk penyesuaian ketika kita beralih dari aplikasi Canva ke aplikasi Adobe Photoshop itu juga memerlukan waktu yang tidak tidak sebentar ya teman-teman untuk melakukan penyesuaian, karena dari segi tools tentu itu berbeda, dan juga fitur-fiturnya jauh lebih lengkap ketika kita menggunakan Adobe Photoshop. Nah, mungkin untuk lebih jelasnya kita langsung ke aplikasi Photoshop ya. Mungkin teman-teman sudah menginstal Adobe Photoshop, silakan bisa dibuka aplikasi Photoshopnya. Kita akan coba bahas satu persatu fitur ataupun tools yang ada di aplikasi Photoshop itu sendiri. Nah, kalau kita lihat ketika kita baru membuka aplikasi Photoshop itu sendiri, maka halaman pertama yang muncul kurang lebih seperti yang ada di layar teman-teman semuanya. Nah, di sini ketika teman-teman ingin membuat yang namanya canvas design, maka teman-teman bisa mengklik yang namanya create new, atau ketika teman-teman sudah sebelumnya sudah pernah menggunakan aplikasi Photoshop dan ingin mengakses canvas design yang sudah kita bikin sebelumnya, maka teman-teman bisa mencari hasil desain yang ada pada kolom yang ada di bagian ini ya teman-teman. Nah, kita kalau misalkan di aplikasi Canva itu tersedia berbagai macam ukuran, entah itu untuk ukuran post Instagram dan lain sebagainya. Nah, itu berbeda ya teman-teman ketika kita menggunakan aplikasi Photoshop, karena dari segi template-nya itu tidak selengkap di aplikasi Canva, namun kita harus menginputnya satu persatu ya teman-teman. Namun di sini juga sudah terdapat beberapa template ukuran ketika teman-teman ingin mendesain, entah itu untuk ukuran foto, ukuran print, kemudian ada untuk illustration, ada untuk web dan lain sebagainya. Nah, namun kebanyakan dari teman-teman, terutama di organisasi itu lebih banyak menggunakan untuk media sosial ya teman-teman. Nah, untuk ukurannya saya rasa teman-teman sudah paham, karena saya juga sudah menjelaskan pada pelatihan desain yang pertama terkait basic-basic pada desain grafis. Kemudian juga waktu itu sudah sempat saya bedah terkait desain-desain pada media sosial ya teman-teman. Nah, ketika kita sudah menginput misalkan desain yang sudah kita bikin sebelumnya, maka tampilan awal yang akan muncul kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Di sini sudah terdapat hasil desain yang sudah saya bikin sebelumnya itu ya, untuk salah satu organisasi, di mana selanjutnya kita akan coba bahas satu persatu yang namanya tools yang ada di Adobe Photoshop itu sendiri ya teman-teman. Nah, kalau teman-teman lihat letak dari tools pada aplikasi Photoshop itu ada pada bagian kiri ini ya teman-teman. Ada pada bagian kiri. Nah, pada bagian ini ya teman-teman, ini namanya tools yang ada di aplikasi Photoshop itu sendiri ya teman-teman. Nah, di sini kalau teman-teman bisa lihat, di sini ada dua tools. Ada yang pertama ada Move Tool, kemudian di sini ada Artboard Tool. Nah, kalau untuk Move Tool ini biasanya digunakan untuk memindahkan entah itu teks ataupun gambar. Jadi ketika teman-teman ingin memindahkan teksnya ini, maka bisa menggunakan fitur yang namanya Move Tool ya teman-teman. Nah, kemudian di bawahnya di sini yang di atas itu ada yang namanya Move Tool dan Artboard Tools. Nah, yang di bawah di sini juga ada banyak ya teman. Ada rectangle, ada elliptical, ada single column, mark weight tool. Yang mana di sini untuk tools yang kedua ini berfungsi untuk melakukan seleksi ya pada bagian-bagian desain dari teman-teman. Misalkan teman-teman ingin menyeleksi bagian wajah dari foto yang sudah teman-teman input di sini. Nah, maka ketika teman-teman melakukan pengkopian pada foto ini, maka yang akan tercopy hanya bagian yang sudah diseleksi ini ya teman-teman. Kita coba langsung contohin.
Misalkan, nah di sini maka yang terlihat itu hanya bagian yang sudah terseleksi tadi ya teman-teman. Jadi untuk tools yang kedua di sini ada rectangle, ada elliptical, ada single row, ada single column. Nah itu tujuannya untuk melakukan seleksi pada bagian-bagian desain tertentu yang teman-teman inginkan gitu ya. Jadi ketika teman-teman ingin memotong foto, ingin memotong misalkan logonya, nah teman-teman bisa menggunakan fitur ini yang namanya Mark Weight Tool ya teman-teman. Nah, kemudian selanjutnya di bawahnya di sini ada yang namanya lasso tool, ada polygonal lasso tool, ada magnetic lasso tool ya teman-teman. Nah, untuk lasso tool di sini untuk penggunaannya kurang lebih sama seperti rectangle Mark Weight Tool ya teman-teman. Di mana di sini berfungsi untuk menyeleksi dari objek yang kita inginkan teman-teman. Jadi misalkan kita ingin menyeleksi dari foto ini, maka teman-teman bisa langsung sesuaikan ya teman. Nanti ketika sudah sesuai maka otomatis akan langsung membentuk yang namanya hasil seleksi begitu ya. Nah, dari hasil seleksi ini maka objek yang sudah kita pilih ataupun yang sudah kita seleksi maka akan terpotong sesuai dengan alur yang sudah kita bikin ya teman. Jadi untuk tools lasso tool kemudian polygonal lasso tool ini fungsinya kurang lebih sama seperti tools yang ada di atasnya ya, ini yang Mark Weight Tool ya teman-teman. Nah kemudian di sini ada object selection tool, di sini ada quick selection tool, ada magic wand tool. Nah di sini untuk fungsinya itu adalah menseleksi dari objek yang terdapat pada kanvas teman-teman itu sendiri ya teman-teman. Jadi ketika teman-teman ingin melakukan seleksi pada objek, nah pada objeknya biar lebih cepat gitu ya. Nah teman-teman bisa menggunakan fitur yang ada di sini ya teman-teman. Nah kemudian selanjutnya di sini ada crop tool ya teman-teman. Jadi crop tool ini fungsinya adalah untuk memotong kanvas desain teman-teman sesuai dengan ukuran yang teman-teman inginkan itu sendiri. Jadi kalau teman-teman ingin melakukan crop pada kanvasnya, teman-teman tinggal mengakses pada fitur crop tool. Kemudian di sini ada perspektif crop tool, ada slice tool dan lain sebagainya itu. Nah, di sini juga banyak sekali ya tools yang bisa teman-teman gunakan. Namun di sini saya akan menyampaikan kira-kira tools yang paling sering digunakan ya, terutama bagi pemula ketika ingin melakukan hijrah dari Canva ke Photoshop. Nah, fitur-fitur ataupun toolsnya yang perlu teman-teman ketahui yang sudah saya sampaikan tadi ada 4. Kemudian teman-teman juga harus pahami pada bagian eraser ini ada eraser tool, ada background eraser tool, ada magic eraser tool. Yang mana dari ketiganya ini juga memiliki kelebihan masing-masing, di mana kalau teman-teman ingin menghapus background ya, terutama yang menggunakan Adobe Photoshop pada versi di bawah 2020. Nah, untuk menghapus backgroundnya, teman-teman bisa menggunakan fitur ini. Ada fitur eraser tool, ada background eraser tool, dan juga magic eraser tool. Nah, yang paling cepat yang mana? Yang paling cepat itu adalah ketika kita menggunakan yang namanya magic eraser tool, di mana kita hanya cukup melakukan satu kali klik saja pada objek yang kita ingin hilangkan latar belakangnya, maka otomatis backgroundnya akan langsung hilang ya teman-teman. Jadi otomatis langsung menjadi transparan. Nah kemudian di bawahnya, di bawah dari icon penghapus di sini ada yang namanya gradient tool ya teman-teman. Jadi ketika teman-teman ingin menggunakan background secara warna gradient, maka teman-teman dapat mengakses tool pada bagian ini. Di sini ada gradient tool, ada paint bouquet tool, ada 3D material drop tool, dan lain sebagainya. Nah, kemudian ada fitur lagi yang paling sering digunakan, yaitu yang pada bagian ini, teman-teman. Pada bagian seperti pensil. Nah, di sini tuh namanya pen tool, ya, teman-teman. Jadi, pen tool di sini biasanya digunakan untuk kembali lagi saya informasikan pen tool di sini untuk melakukan seleksi ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman ingin melakukan seleksi ataupun teman-teman suka melakukan editing untuk ilustrasi gitu ya, ilustrasi vektor. Nah, biasanya para desainer itu menggunakan
pada tools dari pen tool ini. Jadi pen tool ini digunakan untuk melakukan seleksi ya teman-teman pada objek yang teman-teman inginkan. Nah, kemudian fitur lain yang perlu teman-teman ketahui di sini ada teks. Saya rasa di sini teman-teman sudah tahu ketika teman-teman ingin menambahkan teks, maka teman-teman tinggal mengklik pada icon seperti huruf T di sini. Jadi di sini maksudnya adalah teks. Nah, kemudian kalau teman-teman ingin menambahkan yang namanya shape ataupun bentuk-bentuk lain, entah itu lingkaran dan lain sebagainya. Nah, kalau di aplikasi Photoshop juga sudah ada toolsnya di sini, teman-teman bisa akses. Ada untuk rectangle, ada ellipse, ada untuk segitiga, ada polygon, ada untuk garis, dan teman-teman juga bisa custom untuk ketika ingin mengakses bentuk-bentuk lain. Nah, kemudian di bawahnya di sini kalau teman-teman yang seperti kolom bentuk pencarian di sini. Kolom pencarian di sini fungsinya untuk melakukan zoom in dan zoom out ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman mengakses pada tools yang seperti kaca pembesar di sini, maka tujuannya adalah untuk melakukan zoom in ataupun zoom out pada kanvas desain teman-teman. Jadi yang perlu teman-teman ketahui pada bagian kiri di sini itu adalah fitur-fitur berupa tools ya teman-teman yang dapat memudahkan teman-teman untuk melakukan desain. Nah, kemudian yang tidak kalah pentingnya juga di sini, kalau di aplikasi Canva itu juga ada beberapa layer ya teman-teman. Maka di aplikasi Photoshop di sini juga ada yang namanya layer ya teman-teman yang bisa teman-teman akses. Jadi ketika teman-teman menginput entah itu teks, entah itu foto, entah itu ilustrasi dan lain sebagainya, maka semua yang sudah teman-teman input akan muncul pada bagian ini ya teman-teman, pada bagian layers, di mana untuk mekanismenya pada bagian layer di sini, di mana yang paling atas tentu gambarnya akan ada di paling atas ya teman-teman. Misalkan teman-teman ingin memindahkan foto ini di bagian belakang, maka otomatis teman-teman tinggal menggeser ke bawah saja ya teman-teman. Yang jelas kalau pada layer di sini semakin ke bawah itu maka posisinya akan berada di makin belakang. Kalau kita memindahkannya ke bagian atas, maka foto ataupun bentuk yang sudah teman-teman input akan berada di bagian atas ya teman-teman. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan juga pada pelatihan desain sebelumnya, ketika mendesain saya selalu mengaktifkan yang namanya fitur margin ya teman-teman. Di mana fitur margin di sini sangat penting untuk kita aktifkan agar apa? Agar desain yang sudah kita bikin itu kelihatan proporsional, entah proporsional dari kanan kirinya, atas bawahnya dan lain sebagainya. Nah, maka dari itu ketika mulai mendesain itu lebih baik teman-teman mengaktifkan yang namanya fitur margin pada aplikasi editingnya. Nah, kalau pada aplikasi Canva di sini mohon maaf, maksud saya pada aplikasi Photoshop di sini namanya itu bukan margin ya. Kalau di Canva namanya margin, tapi kalau di Photoshop itu namanya penggaris. Nah, untuk memunculkan garis-garis biru seperti yang sudah saya input sebelumnya ini, teman-teman tinggal menariknya dari bagian kiri saja ya teman-teman. Jadi dari bagian kiri teman-teman tarik, tinggal teman-teman sesuaikan saja. Kira-kira proporsionalnya sejauh mana gitu ya. Jadi teman-teman tinggal tarik. Kalau dari bagian landscape-nya tinggal tarik dari bagian landscape. Kalau teman-teman ingin menariknya dari bagian vertikal, maka tinggal menariknya dari bagian atas ini ya teman-teman. Nah, bagaimana problemnya ketika kita ingin menambahkan garis, ternyata di kanvas desain kita itu tidak muncul gitu ya teman. Nah, maka teman-teman juga harus mengaktifkan fitur penggarisnya. Teman-teman bisa aktifkan melalui shortcut pada keyboardnya dengan teman-teman mengklik Ctrl R, maka otomatis bagian penggarisnya akan langsung muncul ya teman-teman. Jadi kalau misalkan jika teman-teman mendesain itu bagian fitur penggarisnya tidak muncul, maka teman-teman bisa menekan Ctrl R ya teman-teman. Jadi akan muncul nanti fitur penggarisnya ya teman. Nah, di sini sudah sempat saya bikin ya teman-teman sedikit pamflet yang sudah saya bikin, di mana sudah ada beberapa efek yang sudah saya tambahkan. Namun yang penting, yang tidak kalah pentingnya juga di bagian layar di sini ada beberapa
apa ya, bisa saya bilang itu fitur-fitur yang juga dapat memudahkan teman-teman ya, dimana kalau teman-teman lihat pada bagian tulisan efek di sini artinya adalah efek yang bisa teman-teman tambahkan, entah itu untuk teks, entah itu untuk gambar dan lain sebagainya. Dan di sini sudah ada banyak, ada bevel, ada stroke. Teman-teman ingin menambahkan inner shadow, inner glow, teman-teman ingin merubah warna dari backgroundnya, warna dari fotonya, teman-teman tinggal mengakses pada color overlay atau pada gradient overlay. Kemudian kalau teman-teman ingin menambahkan shadow pada teks ataupun gambar pada desain teman-teman, teman-teman tinggal mengakses pada efek drop shadow di sini ya teman-teman. Nah, kalau kita lihat, kita pindah di icon sebelahnya, itu ada seperti kotak, kemudian ada bulat di tengah. Itu artinya salah satu fitur untuk melakukan masking ya teman-teman. Melakukan masking itu sendiri sama seperti di sini ya teman-teman. Ini kan awalnya ada apa ya, bisa saya bilang ada backgroundnya ya teman-teman. Jadi ada latar belakang pada fotonya. Nah, kalau teman-teman ingin menghilangkan ini, teman-teman klik masking terlebih dahulu, itu bisa. Kemudian teman-teman melakukan seleksi pada fotonya. Nah, teman-teman seleksi dulu menggunakan fitur yang sudah saya sampaikan tadi. Teman-teman seleksi. Nah, lalu teman-teman bisa lakukan penghapusan ya teman-teman pada foto yang sudah teman-teman bikin sebelumnya. Jadi otomatis di sini akan langsung kehapus untuk backgroundnya. Namun pada Photoshop, terutama pada Photoshop 2020 ke atas, seperti yang sudah saya sampaikan, ada yang namanya fitur remove background ya teman-teman. Itu hanya membutuhkan sedikit perjuangan, hanya dengan satu kali klik saja, maka otomatis backgroundnya akan langsung hilang. Nah, untuk menghapus di sini fiturnya ada di bagian properti ya teman-teman. Bagian properti di sini sudah tertulis ada remove background, ada select subject. Nah, kalau untuk menghapus backgroundnya maka teman-teman tinggal klik yang remove background saja. Maka otomatis AI-nya langsung bekerja dan fotonya akan langsung hilang untuk backgroundnya ya. Jadi fiturnya untuk yang remove background sudah sangat mumpuni ya teman-teman kalau saya nilai pada aplikasi Photoshop di sini. Jadi teman-teman tidak perlu menggunakan website remove background, tapi di aplikasi Photoshop di sini sudah sangat mumpuni dan juga hasilnya sudah sangat bagus ya teman-teman, terutama dalam hal seleksinya. Nah, itu untuk bagian layer. Kemudian di atas di sini juga ada beberapa fitur ya teman-teman, yang mana kalau kita jelaskan pada hari ini semua maka waktunya tidak cukup ya teman-teman, karena di sini juga kita sangat terbatas ya teman-teman. Jadi saya jelasin secara singkat saja untuk fitur yang di atas di sini. Ada untuk file. Nah, untuk file di sini juga sangat banyak ya teman-teman untuk fitur-fiturnya. Teman-teman kalau misalkan ingin membuka project, kemudian hasil desain yang sudah teman-teman bikin sebelumnya, nah teman-teman bisa akses pada fitur file di sini. Tinggal teman-teman pilih saja apa ingin membuka kanvas baru atau ingin membuka yang namanya hasil desain dari yang sudah teman-teman bikin. Nah, kemudian di sini ada edit, seperti yang sudah saya sampaikan juga di Adobe Photoshop 2020 ke atas, itu ada fitur sky replacement ya teman-teman. Jadi kita dapat mengubah awan pada foto kita secara AI. Nah, pada aplikasi Photoshop itu sudah bisa, yang mana teman-teman bisa akses pada bagian edit. Nah, di sini ada tulisan sky replacement. Kalau kita lihat di sini sudah ada presetnya ya teman-teman, preset dari awan. Jadi kalau teman-teman ingin melakukan yang namanya manipulasi gambar, terutama pada bagian awan, nah teman-teman tinggal mengakses pada fitur ini ya teman-teman. Jadi otomatis nanti fotonya itu akan langsung berubah untuk warna awannya. Tapi yang menjadi catatan ketika kita menggunakan fitur sky replacement di sini adalah sky replacement di sini hanya bisa digunakan ketika
foto yang teman-teman gunakan itu ada foto awannya ya teman-teman. Jadi kalau tidak ada foto awannya maka fitur AI dari Sky Replacement ini tidak akan berfungsi sebagaimana mestinya ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman ingin melakukan manipulasi agar ada pelangi padanya, nah di aplikasi Adobe Photoshop di sini juga sudah disediakan ya teman-teman untuk presetnya pada bagian Sky Replacement itu sendiri. Nah, kemudian lanjut pada bagian image. Di sini ada mode, ada adjustment, ada auto tune, ada auto contrast, dan masih banyak lagi ya teman-teman. Teman-teman di sini nanti coba melakukan penyesuaian saja secara perlahan-lahan, karena kalau kita langsung kita belajar semuanya gitu, otomatis teman-teman juga akan kebingungan. Tapi yang terpenting adalah teman-teman pahami terlebih dahulu terkait toolsnya, kemudian fitur-fiturnya, kemudian untuk bagian layernya itu ada di mana. Nah, di sini juga ada bagian layer, ada tipe, ada select, kemudian ada filter dan lain sebagainya. Nah, di bagian filter di sini juga ada yang namanya fitur terbaru dari yang namanya neural filter gitu ya. Untuk neural filter di sini juga bisa teman-teman akses pada foto ya teman-teman. Tapi karena di sini saya menggunakannya untuk bagian desain, maka otomatis yang fitur neural filter ini tidak bisa saya gunakan ya teman-teman. Jadi di sini juga ada yang untuk 3D dan lain sebagainya teman. Jadi teman-teman sambil lalu lah memahami gitu ya apa saja fitur-fitur yang ada di Adobe Photoshop itu sendiri. Namun seperti yang sudah saya sampaikan, bukan untuk aplikasi Photoshop ini tidak hanya digunakan untuk foto saja ya teman-teman, karena melihat dari tulisannya Photoshop berarti hanya untuk foto, tidak ya teman-teman. Tapi aplikasi Photoshop ini juga bisa teman-teman gunakan ketika ingin mendesain konten, entah itu untuk media sosial, untuk YouTube dan lain sebagainya ya teman-teman. Jadi tidak hanya untuk foto, tapi untuk desain aplikasi Photoshop di sini juga sudah sangat mumpuni ya teman-teman. Seperti yang sudah muncul pada layar teman-teman, ini salah satu desain yang sudah sempat saya bikin ya teman-teman. Jadi di sini terlihat sangat sangat simpel ya teman-teman, dan saya yakin teman-teman juga bisa meniru lah untuk membuat desain seperti ini. Karena di sini saya hanya menambahkan teks, kemudian saya menambahkan yang namanya shape tool yang pada bagian ini teman-teman, yang bagian seperti kotak yang rectangle tool. Nah, saya hanya menambahkan ini, kemudian saya tambahkan foto, lalu beberapa elemen-elemen grafis lain yang dapat membuat hasil desain saya ini menjadi lebih enak untuk dilihat ya teman-teman. Tinggal kita sesuaikan saja sesuai dengan kreasi dari teman-teman masing-masing ya teman. Mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan pada pelatihan desain kali ini. Mungkin ketika teman-teman ingin belajar lebih lanjut, mungkin kita bisa saling sharing nanti ya, entah itu di luar pelatihan ini atau pada pelatihan ini. Mungkin cukup itu dulu, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk Pak Saifullah Hasan. Materi yang sangat menarik telah selesai disampaikan oleh materi kita pada hari ini. Selanjutnya, saya selaku moderator akan membuka sesi tanya jawab selama kurang lebih 25 menit. Dan langsung saja bagi peserta yang ingin bertanya bisa langsung raise hand dan menghidupkan mikrofonnya, atau bisa menyampaikan untuk teman-teman tanya, dipersilakan. Ya, mungkin untuk teman-teman yang ingin bertanya, dipersilahkan.
Ya, mungkin untuk Kak Vina, dipersilahkan untuk menyampaikan pertanyaannya. Oke, makasih atas kesempatannya. Mohon maaf sebelumnya nggak bisa on cam. Kenalin, nama aku Vina Navania. Aku mau tanya nih sama Kak Hasan. Kak, ada nggak sih buku atau channel YouTube yang bisa digunain nih untuk pemula untuk belajar Photoshop? Karena kalau misalnya nggak ada kita mau belajar otodidak tanpa ada acuannya kayak buku atau channel YouTube kan sulit. Jadi menurut Kak Hasan nih apa buku yang menurut Kakak apa ya, kayak bermanfaat gitu untuk belajar Photoshop. Ya, terima kasih atas pertanyaannya, Kak. Mungkin untuk Kak Saifullah Hasan bisa langsung dijawab. Ya, baik. Terima kasih untuk pertanyaannya dari siapa tadi ya? Dari Vina Navania ya. Kalau tidak salah pertanyaannya ada sekiranya buku ataupun channel yang bisa kita akses untuk kita belajar dari aplikasi Adobe Photoshop itu sendiri. Nah, kalau ditanya kira-kira ada bukunya, teman-teman, sebenarnya dari sependek pengalaman saya tidak pernah menemukan buku yang itu membahas tentang Adobe Photoshop ya teman-teman. Karena kalau dari saya sendiri, saya lebih banyak mengaksesnya itu melalui YouTube ya teman-teman. Karena saya rasa kalau kita hanya membaca saja tanpa melihat langsung ataupun tanpa ada videonya ketika kita ingin belajar di sana, maka kita juga tidak akan cepat mengerti ya teman-teman. Jadi alangkah lebih baiknya ketika teman-teman ingin belajar desain, lebih baik melakukan melihat tutorialnya secara langsung di YouTube ya teman-teman, daripada teman-teman membaca bukunya. Kalau ditanya kira-kira ada channel YouTube yang membahas tentang Adobe Photoshop, itu ada ya teman-teman. Teman-teman tinggal akses saja, di sana sudah sangat banyak ya teman-teman channel-channel YouTube yang sudah membahas tentang Adobe Photoshop. Tapi kalau dari saya pribadi, di awal saya sempat tidak tahu juga bagaimana cara menggunakan aplikasi Adobe Photoshop ini. Maka saya juga belajar sama seperti teman-teman, belajar dari nol. Saya coba pahami kira-kira terusnya apa saja, kemudian fiturnya apa saja. Nah, kalau untuk channelnya di awal saya pernah belajar itu nama channel YouTube-nya itu kalau tidak keliru Lincung Studio ya teman-teman. Nah, teman-teman bisa akses, ada namanya Lincung Studio, di sana juga sudah sangat lengkap penjelasannya, entah itu penjelasan mengenai toolsnya, kemudian bagaimana cara mendesain menggunakan fitur-fitur yang ada pada Adobe Photoshop itu sendiri. Nah, kemudian juga sudah sangat banyak videografer ataupun fotografer yang sudah mulai belajar menggunakan aplikasi Photoshop. Di sana saya juga sempat belajar dari channel Artodi Pro. Teman-teman kalau bisa lihat bisa akses, di sana juga sudah dijelasin sama Artodi Pro terkait fitur-fitur dan juga tools yang ada di aplikasi Adobe Photoshop. Tapi kalau dari saya pribadi, di awal saya belajarnya dari channel YouTube Lincung Studio ya teman-teman. Kemungkinan untuk bagian penjelasan toolnya mungkin sudah mulai karena sudah lama saya belajar aplikasi Photoshop ini. Kalau tidak keliru dari saya selesai SMA, yakni pada tahun 2020 ya teman-teman, saya belajar, saya coba kulik secara lengkap terkait fitur-fiturnya. Kalau ditanya mungkin itu yang bisa saya jawab dari pertanyaan dari Vina Navania. Terima kasih. Ya, terima kasih Kak Hasan atas jawabannya. Mungkin saya kembalikan ke Kak Vina. Apakah ada feedback? Oke Kak, thank you. Ya, terima kasih. Mungkin selanjutnya ada pertanyaan kembali dari teman-teman. Dipersilahkan. Ya, Chandra Wahyu. Izin bertanya, apakah ada rekomendasi kombinasi jenis font yang sering digunakan bagi pemula di
Photoshop. Mungkin untuk Kak Saiful Hasan dipersilahkan untuk menjawab. Ya, baik. Terima kasih sebelumnya pertanyaannya dari Kak Chandra Wahyu. Yang mana pertanyaannya, apakah ada rekomendasi kombinasi jenis font yang sering digunakan bagi pemula di Photoshop? Nah, pertanyaan ini sudah sempat ditanyakan juga ya pada pelatihan-pelatihan sebelumnya, dan juga sudah saya jelaskan terkait bagaimana jenis-jenis font dan juga perbedaannya pada, kalau tidak salah, pada pelatihan yang pertama, di mana waktu itu sudah sempat saya jelaskan terkait jenis-jenis font. Kalau kita flashback lagi, waktu itu saya sempat menjelaskan ada 3 jenis font ya teman-teman. Yang pertama itu ada font jenis serif, kemudian ada font jenis sans serif, dan yang terakhir itu ada font jenis yang handwriting kalau tidak keliru ya teman-teman. Mana dari ketiga jenis font di sini tentu memiliki ciri khas dan karakteristik masing-masing ya teman-teman. Nah, akan tetapi kalau ditanya kira-kira rekomendasi kombinasi jenis font ini yang sekiranya sesuai di aplikasi Photoshop itu seperti apa, maka jawaban saya kembalikan lagi ke yang mendesain gitu ya, karena kalau untuk font di sini, kalau saya bilang harus font ini, itu juga tidak betul ya teman-teman, karena kalau kalau dari yang saya desain selama ini, saya lebih suka melakukan riset dan juga explore terkait jenis-jenis fontnya. Akan tetapi kalau saya pribadi, biasanya dari ketiga jenis font yang sudah saya sampaikan pada pelatihan desain yang pertama, biasanya saya melakukan kombinasi dari ketiga jenis font itu. Tapi biasanya saya melakukan kombinasinya hanya 2 font, hanya 2 jenis font saja, entah itu sans serif dengan serif atau sans serif dengan handwriting. Jadi kalau ditanya pada aplikasi Photoshop itu sama saja ya teman-teman untuk hal kombinasi fontnya. Misalkan teman-teman menggunakan aplikasi selain Photoshop, kira-kira kombinasi fontnya seperti apa? Nah, itu sama saja teman-teman. Tinggal gimana kreasi enaknya dari teman-teman juga gitu ya. Melakukan kombinasinya itu dari font jenis apa. Kalau dari saya pribadi, saya lebih sering menggunakan kombinasi dari ketiga jenis font yang sudah pernah saya sampaikan pada pelatihan desain yang pertama. Mungkin itu Mas Chandra yang bisa saya jawab. Semoga bisa membantu. Terima kasih. Ya, mungkin saya kembalikan ke Kak Chandra. Apakah ada feedback? Ya, terima kasih. Mungkin dari teman-teman yang lain ada pertanyaan kembali, dipersilahkan. Iya, untuk Kak Regita Gustiayu Pramisti, dipersilahkan untuk menyampaikan pertanyaannya. Baik, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Regita Gustiayu. Izin bertanya untuk Mas Saifullah Hasan. Nah, pertanyaannya itu kan setahu saya Adobe Photoshop ini kan berbayar ya, Mas. Nah, apa ada rekomendasi website atau apa gitu untuk menggunakan Photoshop bagi kalangan mahasiswa untuk apa ya, biar ramah di kantong gitu, Mas? Atau mungkin ada rekomendasi website yang gratisan gitu, Mas? Sekian, terima kasih. Ya, untuk Kak Saifullah Hasan bisa langsung dijawab. Ya, baik. Terima kasih pertanyaannya untuk Mbak Gita ya. Pertanyaan tadi kira-kira ada rekomendasi untuk kita mendownload aplikasi Photoshop secara gratis ya kalau kita tidak. Sebenarnya dalam hal pelatihan seperti ini sebenarnya saya tidak menyarankan teman-teman untuk menggunakan aplikasi Photoshop secara bajakan ya teman-teman. Saya bilangnya secara bajakan karena apa? Karena kita menggunakan aplikasinya secara ilegal gitu teman-teman. Jadi tidak secara legal. Nah, kalau saya sampaikan pada pelatihan desain seperti ini kelihatan kurang etis gitu ya ketika saya menyampaikan, karena di sini kalau pada aplikasi desain terutama yang sudah profesional itu sendiri,
maka kita juga harus saling menguntungkan gitu ya. Kita sebagai seorang desain grafis juga diuntungkan, kemudian dari pihak developernya pada pembuat aplikasinya pada Adobe itu juga harus diuntungkan dari apa? Dari kita berlangganan secara langsung pada website resminya. Nah, kalau sudah saya bilang tadi untuk berlangganan secara resminya pada Adobe Photoshop itu memang tidak ramah di kantong ya teman-teman, karena saya yakin setiap bulan teman-teman tidak akan menyisihkan sedikit uang sakunya untuk berlangganan pada aplikasi Photoshop, karena saya rasa harga berlangganannya juga cukup mahal, 200.000 sampai 300.000 per bulan. Kalau kita kalikan selama 1 tahun sudah berapa ya teman-teman? Itu saya rasa tidak ramah di kantong. Tapi kalau ditanya apakah ada versi bajakannya dari aplikasi Adobe di sini, terutama Adobe Photoshop, itu ada ya teman-teman. Di Google itu sudah sangat banyak teman-teman. Tapi mohon maaf sekali lagi saya tidak bisa menyampaikan kira-kira ada nama dari websitenya itu apa saja. Mungkin kalau teman-teman ingin menanyakan kira-kira websitenya itu apa, mungkin silakan bisa menghubungi saya secara langsung ya teman-teman. Karena di sini saya ingin membangun sebuah stigma kalau kita harus menggunakan aplikasi yang legal begitu ya teman-teman. Mungkin itu yang bisa saya jawab, Mbak. Terima kasih. Iya, terima kasih Kak Sefwa untuk jawabannya. Mungkin saya kembalikan ke penanya, apakah ada feedback? Sudah cukup jelas, terima kasih. Iya, terima kasih. Mungkin selanjutnya ada pertanyaan kembali dari teman-teman, dipersilakan. Ya, apakah ada pertanyaan kembali dari teman-teman? Ya, mungkin dapat dicukupkan. Terima kasih penyampaian materi dan sesi diskusi telah selesai dilaksanakan, maka dengan itu juga kegiatan ini akan segera kita akhiri. Sebelum kegiatan berakhir, mungkin dari teman-teman bisa on cam karena akan dilaksanakan sesi dokumentasi. Untuk teman-teman yang tidak berhalangan bisa on cam. Ya, mungkin untuk petugas dipersilakan. Ya, untuk teman-teman yang tidak berhalangan bisa on cam. Ya, mungkin bisa saya bantu untuk memandu. Ya. 1, 2, 3. Ya, mungkin bisa 1 kali lagi. 1, 2, 3. Ya, apakah sudah, Mbak? Ya, ya, terima kasih, Mbak. Mungkin terakhir kali saya ucapkan terima kasih banyak kepada Kak Saiful Hasan yang telah memberikan ilmu pada kita semua pada hari ini. Dan saya juga mengucapkan terima kasih atas perhatian dari seluruh peserta yang hadir dalam kegiatan ini. Mohon maaf atas segala kekurangan maupun kesalahan. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, betul. Terima kasih Mas Ipul, terima kasih semuanya.